Rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi sering tertunda karena hati yang lupa jalan pulangnya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa telah berusaha sekuat tenaga, bekerja tanpa lelah, bangun lebih pagi dan pulang lebih malam, namun tetap saja langkah terasa berat. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahan laju kehidupan. Bukan karena kurangnya usaha, bukan pula karena dunia terlalu kejam, tetapi karena ada sesuatu yang perlahan menjauh dari pusat kesadaran kita. Sesuatu yang dulu begitu dekat, namun kini sering kita tunda, kita abaikan, bahkan kita anggap sepele. Padahal di sanalah aliran rezeki itu bermula, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam ketenangan, kelapangan dada, dan rasa cukup yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Cobalah sejenak berhenti dari hiruk-pikuk pikiran. Tarik napas perlahan, dan dengarkan suara batin yang jarang kita beri ruang. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, hanya berbisik dengan lembut. Ia bertanya, bukan tentang seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan, melainkan tentang seberapa jujur kita menjaga amanah hidup. Tentang seberapa hadir kita dalam setiap detik yang telah dianugerahkan. Tentang seberapa sering kita menunda kebaikan dengan alasan yang terdengar masuk akal, padahal jauh di dalam, kita tahu itu hanyalah penundaan dari sebuah kesadaran. Banyak orang mengira rezeki hanya berwujud angka, padahal rezeki sejatinya adalah aliran. Ia mengalir melalui hati yang lapang, melalui niat yang bersih, melalui langkah yang selaras dengan nilai-nilai yang menenangkan jiwa. Ketika aliran itu tersumbat, kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri dengan cara yang tidak tepat. Kita lupa bertanya dengan jujur pada batin, apakah ada pintu yang seharusnya kita buka, namun justru kita biarkan tertutup karena menunda. Menunda adalah kebiasaan halus yang tidak terasa berbahaya. Ia tidak datang dengan wajah dosa besar. Ia datang dengan bisikan, nanti saja, belum sekarang, atau aku lelah hari ini. Padahal setiap penundaan terhadap hal-hal yang seharusnya dijaga justru meninggalkan jejak di ruang batin. Jejak itu lama-lama menumpuk, membentuk kabut tipis yang menghalangi cahaya masuk ke dalam hati. Kita tetap berjalan, tetap bernafas, tetap beraktivitas, namun ada bagian dari jiwa yang terasa kosong, sepi, dan tidak terisi. Pernahkah engkau merasa lelah tanpa sebab yang jelas? Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang menempel di dada. Seakan apapun yang dilakukan tidak pernah benar-benar memuaskan. Itu bukan karena hidupmu salah arah, tetapi mungkin karena jiwamu sedang rindu untuk disentuh kembali oleh kesadaran yang dulu sering kau abaikan. Rindu untuk diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tetapi juga tentang kembali. Di balik setiap keluhan tentang sempitnya rezeki, sering tersembunyi hati yang lupa bersyukur. Bukan karena kita tidak tahu caranya bersyukur, tetapi karena kita menundanya. Kita menunggu hal besar untuk bersyukur, padahal nikmat kecil yang datang setiap hari sudah cukup menjadi alasan untuk menundukkan hati. Ketika rasa syukur ditunda, nikmat tidak serta-merta hilang, tetapi keberkahannya perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah rasa kurang, meski sebenarnya telah diberi lebih dari cukup. Ada pula saat ketika hati menjadi keras tanpa kita sadari. Bukan karena kita ingin menjadi demikian, tetapi karena kita terlalu sering menunda untuk melembutkannya. Kita menunda memaafkan, menunda berdamai, menunda meminta maaf, menunda menyambung kembali hubungan yang renggang. Semua itu tampak tidak berkaitan dengan rezeki, namun justru di sanalah aliran itu sering tersendat. Karena rezeki menyukai ruang yang bersih, hati yang tidak dipenuhi beban, dan jiwa yang berani melepaskan. Dalam keheningan malam, ketika dunia seakan berhenti sejenak, seringkali pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Mengapa hidup terasa berat padahal tidak sedang membawa beban yang nyata? Mengapa doa terasa jauh padahal bibir masih mampu mengucap? Jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk kata, melainkan dalam rasa. Rasa gelisah yang muncul karena ada panggilan batin yang belum kita jawab. Panggilan untuk kembali memperhatikan hal-hal yang selama ini kita tunda dengan dalih kesibukan. Kesibukan adalah alasan paling halus yang sering kita gunakan. Kita sibuk mengejar kehidupan, sampai lupa merawat sumber kehidupan itu sendiri. Kita sibuk memperbaiki luar, sampai lupa membersihkan dalam. Padahal, apapun yang terjadi di luar hanyalah cerminan dari apa yang kita simpan di dalam. Ketika batin terawat, dunia pun terasa lebih ramah. Ketika batin diabaikan, dunia terasa keras meski sebenarnya tidak berubah.
Ada kebijaksanaan lama yang mengatakan bahwa apa yang kita cari seringkali sedang mencari kita. Namun pertemuan itu tidak akan terjadi jika kita terus berjalan tanpa arah, tanpa jeda, tanpa kesadaran. Rezeki yang tertunda bukan selalu karena belum waktunya, tetapi karena kita belum siap menerimanya dengan hati yang benar-benar hadir. Kesiapan itu tidak diukur dari kemampuan, melainkan dari keselarasan antara niat, tindakan, dan kesadaran. Mungkin hari ini engkau sedang berada di titik lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah bertanya-tanya. Jika demikian, izinkan dirimu untuk tidak langsung mencari jawaban di luar. Duduklah sejenak dengan dirimu sendiri. Dengarkan apa yang selama ini kau tunda untuk didengar. Ada pesan lembut yang ingin disampaikan, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan. Tidak ada yang salah dengan hidupmu. Tidak ada yang perlu disesali dengan berlebihan. Yang ada hanyalah undangan untuk kembali menyadari bahwa beberapa hal tidak seharusnya ditunda. Karena penundaan terhadap hal-hal yang menjaga jiwa akan selalu berdampak pada aliran kehidupan. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat yang penuh kasih. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu takut, apalagi merasa bersalah. Ia hadir seperti cahaya redup di ujung lorong, cukup untuk menunjukkan arah tanpa menyilaukan mata. Ia mengajakmu pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Mengajakmu kembali merasakan bahwa hidup ini memiliki ritme yang halus, dan ketika kita selaras dengannya, segala sesuatu mengalir dengan lebih mudah. Maka jika hari ini engkau mendengar bisikan halus di dalam hati, jangan buru-buru menolaknya. Jangan lagi berkata, nanti. Karena ada hal-hal tertentu yang ketika ditunda, bukan hanya waktu yang hilang, tetapi juga kelapangan yang seharusnya menyertai langkahmu. Dan mungkin, disitulah letak jawabannya mengapa rezeki terasa jauh padahal ia tidak pernah benar-benar pergi. Sekarang, dengan hati yang sedikit lebih tenang dan kesadaran yang mulai terbangun, marilah kita perlahan menyentuh hal-hal yang sering terlewatkan itu. Bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Kita akan mulai membicarakan satu persatu amalan yang kerap ditunda, padahal di sanalah pintu kelapangan itu sering menunggu untuk diketuk. 1. Salat di awal waktu. Salat di awal waktu bukan sekadar soal disiplin terhadap jam, melainkan cerminan dari bagaimana hati memprioritaskan hubungannya dengan Sang Pemberi hidup. Ketika seseorang memilih untuk menunaikan salat segera setelah waktunya tiba, ia sedang mengatakan kepada jiwanya sendiri bahwa tidak ada urusan dunia yang lebih penting daripada menyambung kembali kesadaran kepada Allah. Disinilah banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki seringkali terhambat bukan karena kurangnya kerja keras, tetapi karena keterlambatan hati dalam merespons panggilan Ilahi. Menunda salat sering dimulai dari hal kecil. Nanti setelah ini, sebentar lagi, atau tunggu selesai dulu. Kalimat-kalimat ini terdengar biasa, bahkan wajar, namun jika terus diulang, ia perlahan membentuk kebiasaan batin. Hati menjadi terbiasa menunda hal yang paling utama. Dan ketika yang utama ditunda, yang lain pun kehilangan keberkahannya. Hidup tetap berjalan, aktivitas tetap padat, namun ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Seakan waktu selalu kurang, tenaga selalu habis, dan hasil tidak sebanding dengan usaha. Salat di awal waktu adalah latihan kehadiran. Saat seseorang bergegas memenuhi panggilan salat, ia sedang melatih jiwanya untuk tidak dikuasai oleh kesibukan dunia. Ia belajar meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh. Ketenangan inilah yang sering menjadi pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi dalam kemudahan, kejernihan berpikir, keputusan yang tepat, dan dijauhkannya seseorang dari langkah-langkah yang keliru. Banyak orang merasa rezekinya sempit padahal penghasilannya cukup. Itu karena salat yang ditunda membuat hati kehilangan pusatnya. Ketika hati tidak terhubung dengan sumber ketenangan, apapun yang diterima terasa kurang. Sebaliknya, orang yang menjaga salat di awal waktu sering merasakan hidup yang sederhana namun terasa lapang. Masalah datang, tetapi tidak menghimpit. Kebutuhan ada, tetapi selalu terasa cukup. Inilah keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Salat di awal waktu juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa kita adalah hamba, bukan penguasa waktu. Ketika kita tunduk pada waktu salat, sebenarnya kita sedang membebaskan diri dari perbudakan kesibukan. Dari sinilah rezeki batin mengalir,
dan ketika batin terjaga, rezeki lahir pun mengikuti dengan cara yang seringkali di luar dugaan. Tanda hubung. 2. Menjaga kejujuran dalam setiap keadaan. Kejujuran adalah fondasi yang sering dianggap remeh, padahal ia adalah penyangga utama keberkahan hidup. Banyak orang merasa rezekinya terhambat meski bekerja keras, padahal tanpa disadari ada kebiasaan kecil yang menggerogoti keberkahan itu dari dalam. Kejujuran yang dilonggarkan, meski hanya sedikit, meninggalkan bekas di hati. Bekas itulah yang perlahan menutup pintu kelapangan. Ketidakjujuran jarang muncul dalam bentuk besar di awal. Ia sering hadir dalam kompromi kecil yang tampak tidak berbahaya. Mengurangi timbangan sedikit, melebihkan cerita agar terlihat baik, menyembunyikan kekurangan, atau mengingkari janji dengan alasan yang terdengar masuk akal. Semua itu perlahan membentuk jarak antara hati dan ketenangan. Uang mungkin bertambah, tetapi rasa aman berkurang. Senyum tetap ada, tetapi kegelisahan ikut tinggal. Rezeki yang datang dari kejujuran membawa rasa tenang. Meski jumlahnya tidak besar, ia terasa cukup. Sebaliknya, rezeki yang tercampur dengan kebohongan sering membawa kegelisahan yang terus mengikuti. Ada rasa takut ketahuan, ada kecemasan kehilangan, ada kekhawatiran yang tidak jelas asalnya. Inilah tanda bahwa keberkahan sedang menjauh. Menjaga kejujuran bukan hanya soal berkata benar kepada orang lain, tetapi juga jujur pada diri sendiri. Jujur mengakui niat, jujur melihat kekurangan, jujur menerima batas kemampuan. Ketika seseorang jujur pada dirinya, ia tidak memaksakan jalan yang bukan miliknya. Ia melangkah dengan wajar, dan justru disitulah rezeki mengalir dengan lebih ringan. Allah tidak menilai hasil semata, tetapi proses yang dijalani. Proses yang jujur meski lambat lebih dicintai daripada hasil cepat yang dibangun di atas kebohongan. Kejujuran mungkin tidak selalu membuat seseorang kaya secara instan, tetapi ia menjaga rezeki agar tidak berubah menjadi sumber kesempitan batin. Dan ketika batin lapang, hidup pun terasa lebih ringan untuk dijalani. Tanda hubung. 3. Bersedekah tanpa menunggu berlebih. Sedekah seringkali dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan setelah merasa cukup. Padahal hakikat sedekah justru mengajarkan bahwa rasa cukup itu lahir setelah memberi, bukan sebelum. Banyak orang menunda sedekah dengan alasan kondisi belum stabil, padahal penundaan itulah yang sering membuat rezeki terasa mandek. Bukan karena Allah membutuhkan pemberian kita, tetapi karena hati kita membutuhkan latihan untuk percaya. Memberi adalah latihan melepaskan. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang melepaskan sebagian kecil dari apa yang ia genggam, dan pada saat yang sama, ia sedang membuka ruang di dalam hatinya. Ruang itulah yang kelak diisi dengan ketenangan dan kelapangan. Orang yang enggan memberi seringkali hidup dalam ketakutan kehilangan. Ketakutan ini membuat rezeki terasa sempit, meski secara angka terlihat cukup. Sedekah tidak selalu berbentuk besar. Justru yang paling berharga adalah konsistensi dan keikhlasan. Memberi sedikit namun rutin dengan hati yang lapang jauh lebih bermakna daripada memberi banyak dengan hati yang berat. Ketika sedekah dilakukan tanpa paksaan, ia menjadi aliran. Dan rezeki menyukai aliran, bukan genangan. Banyak kisah hidup menunjukkan bahwa setelah seseorang membiasakan diri memberi, jalan hidupnya menjadi lebih mudah. Bukan karena hitung-hitungan matematis, tetapi karena batinnya telah dilatih untuk percaya bahwa rezeki tidak pernah habis ketika dibagikan. Kepercayaan inilah yang mengundang ketenangan, dan ketenangan adalah magnet rezeki yang sering tidak disadari. Menunda sedekah sering kali membuat hati keras. Ia menjadi terlalu berhitung, terlalu waspada, dan terlalu takut. Ketika hati berada dalam keadaan ini, apapun yang diterima terasa kurang. Sebaliknya, hati yang terbiasa memberi akan selalu merasa cukup, bahkan ketika memiliki sedikit. Inilah rahasia kelapangan yang tidak banyak dipahami. Tanda hubung. 4. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah pintu rezeki yang paling dalam dan paling sering dilupakan. Banyak orang mencari kelapangan hidup ke berbagai arah, tetapi lupa menoleh ke rumah tempat doa-doa paling tulus pernah dipanjatkan untuknya. Orang tua bukan sekadar bagian dari masa lalu, mereka adalah sebab hadirnya kita di dunia. Dan ridha mereka seringkali menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kemudahan. Berbakti tidak selalu tentang hal besar. Ia sering hadir dalam perhatian kecil, dalam tutur kata yang lembut,
dalam kesediaan mendengar, dan dalam kesabaran menghadapi kekurangan mereka. Menunda berbakti dengan alasan sibuk adalah salah satu penyesalan yang paling sering muncul di kemudian hari. Karena waktu bersama orang tua tidak bisa diulang. Ketika hati orang tua terluka, seringkali hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena doa buruk mereka, tetapi karena keberkahan yang tertahan. Sebaliknya, ketika orang tua rida, hidup terasa lebih ringan. Urusan dipermudah, langkah dijaga, dan rezeki datang dengan cara yang tidak disangka. Berbakti juga melatih kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa setinggi apapun seseorang melangkah, ada jasa yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Kerendahan hati inilah yang membuat rezeki betah. Karena rezeki tidak menyukai hati yang sombong, tetapi hati yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Ketika seseorang mulai memperbaiki hubungannya dengan orang tua, seringkali perubahan hidup datang tanpa banyak rencana. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih mantap. Di sanalah rezeki menemukan jalannya kembali, mengalir melalui doa-doa yang mungkin selama ini terabaikan, namun tidak pernah benar-benar berhenti dipanjatkan. 5. Memperbanyak istighfar dengan kesadaran hati. Istighfar seringkali diucapkan dengan lisan, namun jarang dihadirkan dengan kesadaran penuh. Padahal istighfar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pengakuan jujur seorang hamba atas keterbatasannya. Ketika seseorang memperbanyak istighfar dengan hati yang hadir, ia sedang membersihkan ruang batinnya dari debu-debu yang menumpuk tanpa disadari. Debu itulah yang sering membuat langkah terasa berat dan rezeki terasa jauh. Dosa tidak selalu hadir dalam bentuk besar yang menakutkan. Ia sering hadir dalam kelalaian kecil, dalam niat yang melenceng, dalam kesombongan yang halus, atau dalam rasa merasa cukup tanpa melibatkan Allah. Semua itu jika dibiarkan akan mengeraskan hati. Hati yang keras sulit menerima kelapangan. Disinilah istighfar bekerja, bukan sebagai penghapus instan, tetapi sebagai pelembut jiwa. Banyak orang merasa telah berdoa, namun doanya terasa menggantung. Salah satu sebabnya adalah karena istighfar belum menjadi kebiasaan batin. Istighfar yang dilakukan dengan kesadaran membuat seseorang rendah hati. Ia tidak merasa pantas atas apapun yang dimiliki, dan justru karena kerendahan itulah rezeki mendekat. Rezeki tidak menyukai hati yang merasa berhak, tetapi hati yang selalu merasa membutuhkan. Ketika istighfar menjadi bagian dari napas hidup, seseorang akan lebih peka terhadap kesalahan sebelum menjadi besar. Ia segera kembali ketika menyimpang, sehingga jalannya tidak terlalu jauh. Inilah mengapa orang-orang yang membiasakan istighfar sering merasakan kemudahan yang tidak bisa dijelaskan. Masalah datang, tetapi jalan keluar terasa lebih dekat. Kesempitan muncul, tetapi tidak lama tinggal. Menunda istighfar sama saja dengan menunda pembersihan hati. Lama-kelamaan hati penuh, dan ketika penuh, tidak ada lagi ruang untuk menerima. Istighfar membuka ruang itu kembali. Ia mengalirkan ketenangan yang lembut, dan dari ketenangan itulah rezeki menemukan jalannya. Tanda hubung. 6. Menjaga silaturahmi dan tidak memelihara dendam. Silaturahmi bukan hanya tentang bertemu dan berbincang, tetapi tentang menjaga aliran kasih dalam hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki sering terhambat karena hati yang penuh dengan ganjalan. Dendam yang disimpan, meski tampak diam, sebenarnya menguras energi batin. Ia membuat hati berat dan pikiran sempit. Dalam keadaan seperti ini, rezeki sulit mengalir dengan lapang. Memutus silaturahmi seringkali dimulai dari luka kecil yang tidak segera disembuhkan. Kita menunda memaafkan, menunda menjelaskan, menunda berdamai. Luka itu kemudian membesar, bukan karena peristiwa awalnya, tetapi karena kita membiarkannya tinggal terlalu lama. Hati yang memelihara luka menjadi rumah yang tidak ramah bagi ketenangan. Menjaga silaturahmi bukan berarti membenarkan semua kesalahan orang lain. Ia adalah keputusan batin untuk tidak membiarkan kebencian menguasai ruang hati. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan, ia sedang membebaskan dirinya sendiri. Kebebasan inilah yang membuka kelapangan. Banyak orang merasa hidupnya terasa ringan setelah berdamai, meski secara lahir tidak ada perubahan besar. Itulah tanda rezeki batin mulai mengalir. Allah melapangkan rezeki bagi hati yang lapang. Silaturahmi melatih kelapangan itu. Ia mengajarkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyimpan dendam. Ketika hubungan diperbaiki, seringkali urusan lain ikut dimudahkan.
Bukan kebetulan, melainkan hukum batin yang bekerja dengan sangat halus. Menunda silaturahmi sama saja dengan menunda kelapangan. Dan semakin lama ditunda, semakin berat langkah untuk memulainya. Padahal, satu langkah kecil menuju perdamaian seringkali cukup untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terasa tertutup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. No. 7. Bersyukur dalam keadaan apapun. Syukur bukan reaksi setelah mendapatkan, tetapi sikap sebelum menerima. Banyak orang menunggu keadaan membaik untuk bersyukur, padahal justru rasa syukur itulah yang memperbaiki keadaan. Ketika syukur ditunda, nikmat tetap ada, namun tidak terasa. Hati sibuk melihat kekurangan, sehingga lupa pada kelimpahan yang sebenarnya telah hadir. Bersyukur melatih mata batin untuk melihat dengan jernih. Ia mengajarkan bahwa setiap keadaan membawa pesan. Bahkan kesulitan pun memiliki sisi yang bisa disyukuri, bukan karena sulitnya, tetapi karena pelajaran yang dibawanya. Orang yang terbiasa bersyukur memiliki hati yang lebih tenang. Ketenangan ini membuatnya lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang bijak sering membuka jalan rezeki. Ketika seseorang tidak bersyukur, ia mudah mengeluh. Keluhan yang terus-menerus membentuk suasana batin yang berat. Dalam suasana seperti ini, apapun yang datang terasa tidak cukup. Sebaliknya, hati yang bersyukur selalu merasa cukup, bahkan ketika memiliki sedikit. Rasa cukup inilah yang menjadi magnet kelapangan. Syukur juga mengajarkan kehadiran. Ia mengajak seseorang untuk benar-benar merasakan apa yang dimiliki saat ini, bukan terjebak dalam bayangan masa depan atau penyesalan masa lalu. Kehadiran inilah yang membuat hidup terasa utuh. Dan ketika hidup terasa utuh, rezeki tidak lagi dikejar, tetapi disambut dengan lapang. Menunda syukur berarti menunda kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan hasil akhir dari kepemilikan, tetapi sikap hati dalam menerima. Ketika syukur menjadi kebiasaan, rezeki tidak hanya bertambah, tetapi juga terasa lebih bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. No. 8. Menjaga niat dan keikhlasan dalam setiap langkah. Niat adalah arah batin yang sering luput dari perhatian. Banyak orang melakukan hal baik, tetapi rezekinya tetap terasa sempit karena niatnya tercampur. Keikhlasan bukan soal menghapus keinginan dunia, melainkan menempatkannya pada posisi yang benar. Ketika niat lurus, langkah menjadi ringan. Ketika niat bercabang, hati mudah lelah. Menjaga niat adalah pekerjaan sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Justru disitulah nilainya. Hati yang ikhlas tidak menuntut balasan dari manusia. Ia bekerja dengan tenang, dan ketenangan itu menjadi ladang tempat rezeki tumbuh dengan subur. Orang yang ikhlas mungkin tidak selalu terlihat paling berhasil, tetapi hidupnya sering terasa lebih damai. Ketika niat tercemar oleh keinginan berlebihan untuk diakui, hati menjadi gelisah. Gelisah ini membuat seseorang mudah kecewa, mudah iri, dan mudah lelah. Dalam keadaan seperti ini, rezeki terasa berat karena batin tidak siap menampungnya dengan benar. Keikhlasan membersihkan ruang batin dari tuntutan-tuntutan yang melelahkan. Menjaga niat juga berarti terus-menerus memperbaruinya. Setiap hari, setiap langkah, setiap keputusan. Ketika niat diperbarui, hidup terasa lebih segar, beban berkurang, dan rasa syukur bertambah. Dari sinilah rezeki mengalir dengan cara yang lembut, tanpa harus dipaksa. Menunda meluruskan niat sama saja dengan membiarkan hati berjalan tanpa arah. Dan hati yang tidak punya arah akan mudah tersesat dalam kelelahan. Namun ketika niat dijaga, meski langkah kecil, ia selalu mengarah pada kelapangan. Disitulah rezeki menemukan rumahnya, bukan hanya di tangan, tetapi di dalam jiwa. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini membawa kita kembali pada satu kesadaran yang sangat sunyi namun mendalam, bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, terpisah dari keadaan batin dan kualitas hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Rezeki bukan hanya apa yang kita terima di tangan, melainkan apa yang kita rasakan di hati ketika menerima. Ia bukan semata hasil dari kerja keras, kecerdikan, atau strategi hidup, tetapi buah dari keselarasan yang terjaga antara apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita rawat di dalam jiwa. Seringkali manusia terjebak pada pencarian keluar, berlari dari satu harapan ke harapan lain, dari satu pintu ke pintu berikutnya, tanpa pernah benar-benar menoleh ke dalam. Kita lupa bahwa di dalam diri ini ada ruang yang jika tidak dijaga, akan menjadi penghalang paling kuat bagi kelapangan hidup.
Penundaan terhadap hal-hal yang seharusnya dirawat bukanlah kesalahan besar yang langsung terasa dampaknya. Ia bekerja perlahan, nyaris tidak terlihat, namun pasti. Sedikit demi sedikit, hati kehilangan kejernihannya, kesadaran melemah, dan hidup pun terasa lebih berat meski beban yang dipikul tidak bertambah. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menyudutkan siapapun. Ia adalah undangan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar hadir dalam hidup yang kita jalani, atau sekadar menjalankannya dengan kebiasaan yang terus berulang tanpa makna yang disadari? Apakah kita memberi ruang bagi jiwa untuk tumbuh, atau justru menahannya dengan penundaan yang terus kita benarkan? Setiap amalan yang dibahas sebelumnya sejatinya bukanlah beban tambahan dalam hidup. Ia bukan tugas berat yang harus dikerjakan dengan terpaksa. Justru sebaliknya, ia adalah penopang yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika kita menjaga apa yang seharusnya dijaga, hidup tidak serta-merta bebas dari masalah, namun masalah tidak lagi terasa menghimpit. Ada ketenangan yang menyertai, ada keyakinan yang tumbuh, ada rasa cukup yang perlahan menetap di dalam dada. Rezeki yang terhambat seringkali bukan karena pintunya tertutup rapat, melainkan karena kita sendiri yang jarang mengetuknya dengan cara yang benar. Kita mengetuk dengan keluhan, dengan tuntutan, dengan perbandingan, dan dengan kegelisahan. Padahal pintu itu lebih mudah terbuka ketika diketuk dengan kesadaran, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dan dengan kejujuran pada diri sendiri. Apa yang kita perbaiki di dalam, perlahan akan memantul keluar, membentuk keadaan yang lebih selaras. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Tidak ada tuntutan untuk selalu benar, selalu kuat, atau selalu mampu. Yang diminta hanyalah kesediaan untuk kembali ketika menyadari telah menjauh. Kesediaan untuk tidak terus-menerus menunda hal-hal yang menjaga jiwa tetap hidup. Karena setiap penundaan bukan hanya soal waktu, tetapi soal jarak. Semakin sering kita menunda, semakin jauh kita melangkah dari pusat ketenangan. Dan semakin jauh kita melangkah, semakin sulit kita merasakan kelapangan, meski dunia memberi banyak hal. Rezeki yang penuh keberkahan selalu datang bersama rasa aman. Aman dalam melangkah, aman dalam memilih, aman dalam menerima apapun yang hadir. Rasa aman ini tidak lahir dari banyaknya kepemilikan, tetapi dari hati yang tertata. Hati yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Hati yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan diri. Hati yang tahu bahwa tidak semua hal harus ditunda, karena ada hal-hal yang jika ditunda, akan mengubah arah hidup tanpa kita sadari. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena langkahmu salah, tetapi karena ada bagian dari perjalanan yang belum kau rawat dengan sepenuh kesadaran. Jika rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena dunia sedang tidak ramah, tetapi karena hatimu sedang lelah menunggu untuk diperhatikan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh ulang, selama masih ada niat untuk melangkah dengan lebih jujur dan lebih sadar. Pembahasan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perenungan yang lebih dalam. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, ujian yang berbeda, dan ritme hidup yang tidak sama. Namun satu hal yang selalu sama, adalah kebutuhan jiwa untuk dirawat. Ketika jiwa dirawat, apapun yang datang akan terasa lebih bermakna. Ketika jiwa diabaikan, apapun yang dimiliki akan terasa kurang. Biarlah kesadaran ini tinggal sejenak di dalam hati. Tidak perlu terburu-buru untuk berubah dalam satu waktu. Perubahan sejati jarang datang dengan hentakan besar. Ia hadir perlahan, melalui niat kecil yang dijaga dengan konsisten. Melalui keputusan-keputusan sederhana yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi sangat berarti bagi batin. Dari sanalah kelapangan tumbuh, dan dari sanalah rezeki menemukan jalannya kembali. Akhirnya, semoga setiap kata yang mengalir dalam pembahasan ini bukan sekadar singgah di pikiran, tetapi turun ke hati, menetap dalam kesadaran, dan perlahan membentuk cara pandang yang lebih lembut terhadap hidup. Semoga kita tidak lagi terlalu sering menunda hal-hal yang menjaga jiwa tetap hidup. Semoga kita belajar mendengarkan bisikan batin sebelum ia berubah menjadi kegelisahan yang panjang. Dan semoga rezeki, dalam segala bentuknya, kembali mengalir dengan tenang dan penuh keberkahan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir.
Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan memberi ruang untuk merenung, semoga ia menjadi pengingat yang lembut dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Jangan lupa untuk terus menemani channel YouTube ini, karena masih banyak perenungan dan pembahasan batin yang akan kita lalui bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hati kita selalu dijaga dalam kesadaran, dan langkah kita senantiasa dipenuhi kelapangan.